A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah senang banget. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Masya Allah. Yang paling enak itu hidup kalau udah sehat apalagi Bu. Rezekinya banyak ya Bu ya. Masya Allah amin. Tapi ada gak yang di sini yang suka ngeluh, ya Allah kok gaji suami saya kecil amat ya? Ada ya Bu? Ada Bu? Ada dong katanya ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kok dia dapat duit terus, saya kok jarang-jarang ya, kenapa ya gitu ya Bu ya. Apa yang salah sama kita nih? Hari ini Islam Itu Indah akan berbicara tentang masalah kunci pembuka pintu rezeki. Wah ya Allah, seneng gak Bu kira-kira Bu? Oh, langsung aja yuk kita masuk ke temanya. Temanya adalah kunci pembuka pintu rezeki. Bu mau kuncinya gak Bu? Mau ya Bu ya? Ini Masya Allah senang banget nih. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu kita dari Majelis Taklim. Yang pertama ada dari Al Mubarak Cilegon. Masya Allah, yang mana dari Cilegon? Angkat tangan, tepuk tangan juga dong. Angkat tangan Bu, dada-dada Bu, dada-dada, ya warna pink. Selanjutnya ada juga nih dari Majelis Taklim Al Taman Tasik. Dada-dada, warna hijau. Jamaah di rumah juga nanti kita kasih kesempatan buat yang mau bertanya sama narasumber kita boleh. Langsung aja telepon dari sekarang ke 791877000 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita ini di segmen 3. Nah sekarang langsung aja nih ya berbicara masalah tentang kunci dari pintu rezeki itu katanya ada 10. Ya ada Allah. 10? Ada 10 Ustaz, banyak banget ya. Masya Allah. Jadi jamaah harus siapin catatan ya? Harus siapin catatan yang di rumah nih. Satu persatu kita bahas. Kunci pembuka pintu rezeki yang pertama adalah berbicara masalah katanya istighfar dan taubat. Wow, kenapa begitu ya? Kita panggil guru kita yuk Ustadz Azhari, mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Ustadz Azhari. Siap. Ini bicara masalah kunci rezeki. Kunci. Ya. Pertama katanya bicara masalah taubat sama zikir. Atau istighfar, ya. mohon maaf istighfar. Ini kenapa sih taubat dan istighfar itu begitu penting dalam kehidupan dan membuka pintu-pintu rezeki kita? Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam dina wa usalli wa usallim ala Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'du. Pemirsa, Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Siapa yang tadi sholat subuh? Sudah sholat subuh semuanya ya? Selesai ba'da sholat subuh, siapa yang baca doa supaya dikasih rizki sama Allah yang banyak dan berkah? Masya Allah. Mudah-mudahan amin ya robbal. Tapi ngomong-ngomong tentang rizki, salah satu penutup pintu rizki itu adalah dosa ibu-ibu. Makanya lihat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam kata Allah, tinggallah kamu dan istrimu berdua dengan leluasa di dalam surga. Kamu laksanakan perintahku, ambil semua fasilitas di surga, apa yang kamu pengen makan, makanlah karena itu rizki buat kamu. Tapi ingat dengan satu catatan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon terlarang ini. Kalau kamu dekati pohon terlarang ini, itu satu bentuk dosa. Dan kalau kamu berdosa maka turun kamu dari surga. Adam ternyata tergoda sama iblis. Belum makan masih mencicipi Pak. Wa qulna bitu minha jami'a. Turun kamu wahai Adam dan istrimu dari surga. Dulu ketika di surga Nabi Adam kalau pengen makan buah tinggal metik. Pengen minum tinggal ngambil. Sekarang keturunan Adam pengen makan buah nanam dulu. Benar? Pengen minum air gali sumur dulu. Kenapa? Fasilitas surga setengahnya sudah diambil sama Allah. Karena dosa itu bisa menutupi pintu rizki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, kalau dosa itu bisa menutup pintu rizki, maka pertanyaannya apa amalan yang dapat melunturkan dosa? Salah satunya adalah istighfar. Perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ini diceritakan sama Ibnu Hajar
dalam kitabnya Fathul Bari. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi 4 jamaahnya bertanya. Yang pertama datang maju ke depan. Wahai Imam, saya ini punya kebun saya 6 bulan sudah tidak panen. Allah mandekkan rizki saya, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirlah, beristighfar kepada Allah. Yang kedua datang maju. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini punya satu kampung kami sudah tidak rasakan lagi hujan. Paceklik. Rizki hujan ditarik sama Allah. Apa yang harus kami lakukan? Istaghfirlah, beristighfar kepada Allah. Yang ketiga datang maju. Wahai Imam, saya ini orang miskin. Jangankan mau beli pakaian, kendaraan, makan saja susah. Apa yang harus saya lakukan? Istaghfirlah, istighfar sama Allah. Yang keempat datang lagi. Wahai Imam, saya ini sudah lama menikah. Bertahun-tahun saya pengen punya rizki anak tapi belum dikasih. Apa yang harus saya lakukan? Nah, perhatikan jawaban Imam Hasan Al-Basri ini. Buat pemirsa juga yang ada di rumah, kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirlah, beristighfar kepada Allah. Protes, 4-4-nya protes. Wahai Imam Hasan Al-Basri, bagaimana mungkin 4 pertanyaan yang berbeda kau berikan satu jawaban yang sama, istighfar. Mana dalilmu bahwa istighfar itu bisa memberikan rizki? Imam Hasan Al-Basri kemudian membacakan surah Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu istighfar, Allah berikan hujan dari langit, kemudian Allah hidupkan sungai, berikan anak, berikan harta yang banyak karena berkah istighfar. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Azhari Nasution ini, Masya Allah ya. Istighfar dan taubat ini ternyata membuka pintu rezeki. Ini bicara masalah yang pertama. Sebelum kita masuk yang berikutnya nih, kita coba kenalin dulu bintang tamu kita yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan ada Naufal Azhar. Oh, tepuk tangan, waalaikumsalam. Waduh Bu, masih muda Bu, masih muda ya Bu ya. Rezekinya masih banyak. Masih Amin, banyak rezekinya. amin, Amin. amin. Naufal, apa kabar? Gimana kesibukannya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi judul baru, besok mulai syuting lagi. Wih, Judul baru lagi, mantap. alhamdulillah. Nah, sekarang gini, pernah nggak Naufal ngerasa rezekinya kok sempit atau segitu-segitu aja, nggak pernah nambah-nambah gitu? Aku sih alhamdulillah ya Allah, ya alhamdulillah selalu mempercukupkan rezeki. Wih, Kalau aku Masya Allah. butuh rezeki tambahan juga, misalkan lagi ada kebutuhan ekstra atau apa, rezeki ekstra, tiba-tiba ada aja gitu dari hal yang nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka ya ini nggak Masya Allah. disangka-sangka. Jadi kalau misalnya Naufal sendiri, yakin nggak bicara masalah tentang istighfar dan juga taubat ini membuka pintu rezeki? Yakin sih, karena aku juga di rumah suka misalkan lagi nonton apa sambil istighfar, karena udah setahun lebih, karena waktu itu pernah ngelihat ceramah katanya istighfar itu selain menghapus dosa bisa memperlancar rezeki. Masya Jadi aku Allah. Doanya amalin. apa doanya biasanya kalau minta rezeki sama Allah? Oh banyak. Salah satunya dong, biar yang di rumah kan lagi nonton nih. Lagi pengen tahu, coba salah satu Aku sih contohnya. biasanya spesifik, kayak Spesifik. misalkan minta sesuatu, minta benar-benar minta barangnya ya minta aku. Ya Allah pengen Oh, mobil, iya. spesifikasi mobilnya begini. Enggak Iya. maksudnya ya misalkan, Langsung gitu. katakanlah minta mobil gitu ya, mobilnya yang Tidak apa-apa, disebut. itu gitu bagus. loh. Kata Itu. malaikat, Ah. bantulah dirimu dengan mempermudah kami untuk mengaminkan. Jangan Masya terlalu Allah. umum. Ya Allah, saya minta pokoknya kamu tahu apa yang saya mau. Iya. Nggak bisa begitu. Harus Naufal, spesifik. makasih banyak udah mampir ke sini ya. Nanti kita kasih kesempatan juga buat nanya-nanya sama narasumber kita. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Naufal ini, Masya Allah luar biasa nih. Dan kalau tadi nih buat jamaah yang di rumah sudah dijelaskan dari sisi Al-Quran dan juga hadisnya berbicara masalah tentang istighfar dan juga taubat itu membuka pintu rezeki. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih, dengan memperbanyak istighfar dan taubat sebenarnya berpengaruh gak sih sama tubuh kita kalau dilihat dari sisi neuroscience-nya. Dan kebetulan kita kehadiran hari ini pakarnya ada Dr. Aisyah Tobing. Tepuk tangan dulu dong buat Dr. Aisyah Tobing. Mohon izin dokter penjelasannya. Terima kasih Mas Fadli. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ditanya apa sih yang terjadi di otak, di tubuh, Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi kalau di tubuh kita, organ paling atas itu apa Ibu? Otak ya. Otak ini adalah fungsi utamanya ya banyak sekali ya. Semua kecerdasan ada di otak. Nanti tubuh semua tersambung dengan otak dan semua panca indera ini itu diikat oleh seperti kabel, tali kabel. Kita sebutnya sistem syaraf.
bukan saraf, bukan. Syaraf. Jadi sistem syaraf itu ada syaraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Coba bisa Rabang sumsum tulang belakangnya? Ya, itu masuk susunan sistem saraf pusat, ya. Nanti dari susunan di belakang ini, sumsum itu akan keluar tali-talinya itu, ya, ke seluruh tubuh, di permukaan kulit sampai dalam-dalamnya sampai organ-organ dalamnya, ya. Namanya sistem saraf ke tepi dia sampai ujung sini. Coba kalau diginiin, Bu, terasa? Iya, itu karena ada sistem saraf di situ, ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat gambarnya ya kayak gitu ya, itu kabel-kabel. Nah, kabel ini kerjanya kayak kabel listrik dan telepon, Bu. Apa yang Ibu bicarakan, apa yang Bapak bicarakan, apa yang Bapak pikirkan, itu nanti jalan. Coba Bapak Ibu semua sekarang bilang, saya bahagia. Wow. Lagi, saya bahagia. Itu ya, ucapan itu jalan ke seluruh tubuh. Jadi pada prinsipnya setiap apa yang kita bicarakan jalan. Apa yang kita pikirkan jalan. Apalagi yang diulang-ulang. Ya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Istighfar, astagfirullahalazim gitu ya. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Artinya apa, Bu? Kalau astagfirullah. Ya? Aku memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu jalan, Bu. Jalan ke seluruh tubuh tuh. Karena manusia suatu ketika pernah melakukan sebuah kesalahan atau dosa, itu tubuh tuh ikutan marah sebetulnya. Ya, ikutan menolak. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu gitu? Ya, nggak usah dosa besar. Kesalahannya pada lambung saja, pada lambung. Misalnya harusnya lambung itu idealnya isinya sepertiga makanan, sepertiga cairan, dan sepertiga udara atau gas. Suatu ketika kita makannya, makanannya tidak sepertiga, 2/3. Ya, jadi kan tempat cairan kurang. Itu marah sebetulnya lambung. Tapi pas kita ingat, makan saya sudah berlebih, terus kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, istighfarnya jalan, terus sampai lambung merasa senang sekali bahwa kita sadar telah menzolimi lambung. Makanya lambung senang, ya. Tapi kalau sudah kita melakukan kesalahan, makannya kepenuhan, terus lupa istighfar, ya, apalagi juga lupa mengucapkan syukur, wah sudah, lambung akan marah dan itu baru satu ya, iya. belum lagi organ-organ yang Masih lain. contohnya banyak lagi yang lainnya, dokter. Jadi karena semuanya kabelnya semuanya menuju. berkaitan. Ini Iya. Masya Allah. Jadi pada saat kita beristighfar itu semua strum-strumnya itu mensinyalir seluruh tubuh Betul, kita seluruh tubuh. untuk berbuat positif juga Iya, akhirnya. Ini Masya Allah luar mengembalikan biasa. ke fitrahnya. Oh Allah. Gitu. Dokter Jadi terima kayak kasih gitu. banyak. Sama-sama. Nanti kita minta penjelasan-penjelasan yang lain Siap, dokter ya. siap, Tepuk insya tangan Allah. sekali Ya, lagi baik. buat dokter Terima kasih. Aisyah. Ya, terima kasih. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Langsung aja kita masuk nih ke yang kedua. Bicara masalah tentang kunci pembuka pintu rezeki. Yang kedua itu yang saya tahu di sini saya baca ya adalah berbicara tentang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau tadi yang pertama istighfar dan juga tadi berbicara istighfar setelah itu kita bertaubat. Yang kedua bertakwa kepada Allah. Kenapa harus bertakwa sama Allah? Yuk kita cari tahu dari guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Udah datang orangnya belum dipanggil Bu. Ya Udah. Allah, iya iya. Ini bertakwa harus cepat, Iya, jangan ditahan. bener Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Bagus. Mau rezekinya terbuka? Mau dibukakan? Tadi Ustaz Ashari Nasution sudah membuka pintu yang pertama supaya rezeki itu terbuka. Memang istighfar itu kan menyapu.
disapu dosa-dosanya. Setelah disapu, ambillah pintu yang kedua. Bertakwa kepada Allah. Tahu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kenapa orang stres? Kenapa ada orang stres? Kenapa, Pak? Gila. Kenapa? Karena dua penyebabnya. Karena tidak tahu tujuan dan tidak tahu cara. Tidak tahu tujuan hidup dan tidak ada cara menjalani hidup. Tujuannya adalah, mau tahu? Gapai ridho Allah. Itu aja. Caranya takwa. Ibu mau ngerjain apa aja, yang penting takwa. Caranya takwa, raih ridha Allah. Makanya takwa ini mengantarkan kita untuk mempermudah rezeki. Karena dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan jalan keluar serta rezeki dari segala macam arah. Udahlah. Ini yang di rumah. Mau dimudahkan rezekinya? Mau dijamin rezekinya? Ada 3 manusia yang dijamin rezekinya. Yang pertama adalah orang yang mengurus agama Allah. Akan diurus. Yang kedua, orang yang melepaskan dirinya dari hutang. Insya Allah. Dan yang ketiga, orang yang niat menikah. Itu dimudahkan. Jamaah. Kenapa orang bertakwa itu dibuka pintu rezekinya? Karena Allah melipatkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Itu berberkah. Orang yang bertakwa itu akan merasa segala sesuatu akan jadi berkah buatnya. Jamaah. Tahu berkah? Menetap dan menyebar. Biar sedikit yang penting berkah. Itu aja. Nggak usah terlalu banyak deh. Apalagi banyak lalu berkah. Alhamdulillah. Ibu mau punya teh lalat. Cantik nggak kalau orang punya teh lalat? Cantik. Kalau kebanyakan? Oh, itu luar biasa loh. Jadi berkah itu. Bahkan alhamdulillah Allah berikan kemudahan Masya segalanya. Allah ya Pak Ustadz ya. Allah mudahkan. Jadi selain Allah berikan arah dari manapun, Betul. selain berkah, Allah mudahkan. Nah, Makanya ini- kalau minta rezeki gini, ya Allah berikanlah aku rezeki Yang banyak, mudah, berberkah. berberkah. Tuh 2, 3. Banyak, mudah, berberkah. Ini ada Tuh, hubungannya 2, nih. 3. Banyak, mudah, berberkah. Tuh 2. Wah, sekali lagi dapat piring nih. ini ada hubungannya sama bintang tamu kita tadi. Kenapa? Berbicara tentang rezeki yang gak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Jadi pada Karena saat ada takwa. kebutuhan, Makanya saya ini Masya kaget. Allah. Hebat banget ini. Kalau dia terusin, tausiah saya diambil semua. Oh ya Allah, tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana, terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. Banyak, mudah, Berberkah. Udah selesai Ustadz, ini Masya Allah. Buat jamaah yang ada di studio ibu-ibu. Bu, masih semangat Bu. Mau tahu lagi lanjutannya apa Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget, perhatiin baik-baik yang di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita kasih kesempatan juga buat yang di rumah juga buat curhat. Yang mau curhat langsung aja telepon dari sekarang ke 79187760 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya nih kita dengarkan terlebih dahulu. Ada sebuah lagu yang luar biasa yang akan dibawakan oleh teman-teman Nas Indonesia. Silahkan teman-teman Nas. Agar lancar rezekimu, mohon ampun pada Tuhanmu, mohon maaf pada sesama, bersihkanlah hati dan jiwa.